Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori himpunan ya. Mungkin kalau sebelumnya sudah pernah dipelajari pada saat SMP atau SMA. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya lagi gitu. Jadi, himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek yang dimaksud biasa disebut dengan elemen-elemen atau anggota-anggota dari himpunan. Misalnya kita punya contoh himpunan mahasiswa JTK, kemudian ada himpunan bilangan genap. Dalam setiap pemakaian teori himpunan, semua himpunan ditinjau merupakan subhimpunan dari himpunan tertentu. Himpunan tersebut disebut semesta. Mungkin masih ingat ya? Atau universal. Biasanya dilambangkan oleh S atau U gitu. Tapi ini tergantung pemakaian ya, bebas terserah kalian mau menggunakan S atau U. Tapi intinya sama saja. Kemudian suatu himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf kapital. Misalnya alfabet A, B, C, D. Kemudian untuk menyatakan elemen atau anggota dari himpunan, biasanya kita menggunakan huruf kecil. Dan seterusnya. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang enumerasi. Enumerasi adalah di mana setiap anggota himpunan didaftarkan secara terperinci. Setiap elemen dipisahkan dengan tanda koma dan ditutup dengan tanda kurawal ya. Di sini misalnya contoh himpunan 4 bilangan asli pertama. Misalnya kita ambil himpunannya adalah himpunan A, kemudian kita buka kurawalnya. Anggotanya misalnya 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini cara penulisannya. Kemudian himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Misalnya B. Bilangan positif pertama itu bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8 dan 10. Selanjutnya ada di sini R sama dengan A, B. Kemudian ada himpunan di dalam himpunan A, B, C, kemudian A, C ya. Himpunan sendiri bisa menjadi suatu elemen. Jadi pada pernyataan himpunan di samping ini kira-kira hanya terdapat 4 elemen, bukan kira-kira. Tapi memang ada 4 elemen. Maksudnya seperti apa? Di sini anggotanya ada A, kemudian B, kemudian himpunan A, B, C dan himpunan A, C. Berarti di sini ada 4 anggota. Sama halnya dengan yang di atas. Himpunan C yang di bawah ini juga memiliki 3 anggota. Ya. Di mana anggotanya itu adalah A, himpunan A, himpunan dalam himpunan A gitu ya. Jadi A yang pertama, kedua dan yang ketiga ini adalah A yang berbeda. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke keanggotaan. Ya, misalnya X elemen dari A. Nah, di sini X merupakan anggota himpunan A atau X merupakan elemen himpunan A. Itu cara bacanya. Sebaliknya ada juga ketika elemennya dicoret. Berarti di sini X bukan merupakan anggota himpunan A.
gitu, atau X bukan merupakan elemen himpunan A. Coba ambil contoh ya dari persamaan yang sebelumnya. Di sini ada A sama dengan anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada R, anggotanya itu A, B, kemudian himpunan A, B, C. Kemudian ada himpunan A, C. Dan yang terakhir ada di sini himpunan K ya. Di mana himpunan K itu adalah himpunan kosong. Gitu. Nah, sekarang kita coba latihannya. Saya tuliskan dulu ya, misalnya 3 elemen dari A. Himpunan A, B, C, elemen dari R. C, elemen dari R. Himpunan kosong, elemen dari K. Himpunan kosong, elemen dari R. Ya. Sekarang kita melakukan pembuktian di sini. 3 elemen dari A. Kalau lihat dari himpunan di atas, 3 merupakan anggota atau elemen dari himpunan A. Berarti di sini true ya. Selanjutnya, himpunan A, B, C merupakan elemen R. Betul ya, di situ himpunan A, B, C merupakan elemen dari himpunan R. Selanjutnya, C merupakan elemen dari R. Di sini ada C tapi di dalam suatu himpunan ya. Jadi di sini C itu bukan merupakan elemen dari R. Berarti false. Selanjutnya, himpunan kosong merupakan elemen dari K. Betul. Dan yang terakhir, himpunan kosong merupakan elemen dari R. Ini juga salah ya. Karena di sini di himpunan R tidak ada anggotanya himpunan kosong. Berarti di sini false. Gitu. Selain itu, ada juga untuk menjelaskan suatu himpunan dengan menggunakan notasi himpunan ya. Di sini kita akan menggunakan notasi himpunan. Sambil mengingatkan kembali mungkin ya. Misalnya contoh A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Sehingga A ya, bisa kita tuliskan A sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X merupakan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau bisa juga nanti A sedemikian sehingga X nih ya, X sedemikian sehingga X elemen dari bilangan bulat positif ya, gitu, dimana X itu kurang dari 5 ya. Atau kalau misalnya bilangan bulat kan kalau dalam notasinya itu notasi khususnya elemen dari Z plus ya, dimana X kurang dari 5. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada notasi-notasi khusus ya. Nanti bisa kalian baca aja. Misalnya N itu merupakan himpunan dari bilangan asli, kemudian Z itu adalah bilangan bulat,
Seperti tadi contohnya, bilangan bulat positif itu menggunakan Z+, dan masih banyak yang lain ya. Nanti bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya kita masuk ke diagram Venn. Mungkin masih ingat ya diagram Venn itu apa. Jadi diagram itu merepresentasikan suatu himpunan, direpresentasikan berbentuk diagram ya. Penamaan Venn sesuai dengan penemunya, yaitu John Venn sendiri ya, yang memperkenalkan diagram ini pada tahun 1881. Pada diagram Venn, himpunan universal U direpresentasikan dengan kotak yang di dalamnya ada lingkaran yang merepresentasikan himpunan. Di situ di gambar diagram Venn itu ada himpunan V ya, di mana anggotanya itu ada A, I, U, E, O gitu. Diagram Venn biasanya digunakan untuk menunjukkan hubungan antara